Shalom manusia yang perkasa, mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang hidup. Bapa yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu untuk menikmati kebenaran firman yang Engkau beritakan pagi hari ini. Roh-Mu yang ada di dalam setiap kami, memimpin kami, membukakan pikiran dan perasaan kami untuk siap diberkati oleh firman. Terima kasih Bapa untuk hidup Kristus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan bagi kami. Sekarang kami mau meninggikan nama-Mu, menaikkan ucapan syukur kami. Betapa kami mengucap syukur memiliki Allah seperti itu. Kami siap Bapa memulai ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King
ucapan syukur hanya kepada Allah, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, Yesus, Allah yang hidup di setiap mereka yang bersandar kepadamu.
Terima kasih Tuhan. Sungguh dengan apa akan kami balas segala cinta-Mu kepada kami. Sungguh kasih-Mu tak terbayar. Terima kasih Bapa untuk santapan pagi hari ini yang telah Engkau sediakan bagi kami. Biarlah setiap roh-Mu yang ada di dalam diri kami memimpin, membukakan pikiran dan perasaan kami untuk sepenuhnya dipenuhi oleh firman. Kami siap Bapa untuk menerima dan menikmati kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah bersama. Untuk itu saya mengajak kita mendeklarasikan iman kita. Sebab itu ikuti saya mengucapkan kalimat demi kalimat dengan segenap hati. Sebab itulah diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Mari angkat tangan kananmu saudaraku, ikuti saya mengucapkan deklarasi iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, aku adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, cerahi pikiran kami dengan roh-Mu, agar firman-Mu sungguh beroleh tempat yang subur dan menjadi penguasa atas hidup kami. Dia mensuplai kehidupan ilahi, mau kami bertumbuh mencapai apa yang Bapa inginkan. Kami sambut pelayanan-Mu, kami sambut firman-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, manusia Allah yang perkasa, kita masih melanjutkan topik di minggu yang lalu saudaraku dikasih Tuhan, yaitu topik tentang tidak dapat berbuat dosa. Atau dengan kalimat tanya, tidak dapat berbuat dosa untuk sebagian orang. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, di minggu sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa ada 3 sikap yang bijak yang harus kita miliki. 2 diantaranya saya sudah selesaikan, 3 yang hari ini yang saya akan menyelesaikannya saudaraku dikasih Tuhan. Berkenaan dengan pernyataan firman Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Sikap yang baik, yang langkah yang harus kita ambil yang pertama adalah jangan menyangkali, jangan memelintir, jangan mengubah firman Allah. Sebab Tuhan itu maha tahu, Dia maha bijaksana, Dia memberi yang terbaik. Dia memberi yang terbaik yang sanggup mengubah kita. Lalu yang kedua saudaraku, saya mengatakan bahwa langkah yang kedua harus kita lakukan adalah bahwa pahami bahwa kalimat Tuhan, firman Tuhan tersebut bukan adalah bentuk sebuah perintah, bahwa semua orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Sebab benih ilahi ada di dalam dia. Ia lahir dari Allah. Adalah sebuah kalimat yang bukan berbentuk perintah, tapi adalah sebuah kalimat berbentuk afirmasi atau peneguhan, penegasan, kalimat pernyataan objektif, realita menurut sudut pandang Tuhan, menurut sudut pandang Tuhan. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pastikan diri kita di sini. Poin ketiga saya mengatakan, pastikan diri kita masing-masing. Kau yakin you lahir dari Allah. Sebab kalau tidak, kemampuan untuk tidak berbuat dosa tidak ada pada orang demikian. Sebab kemampuan untuk tidak dapat berdosa itu jadi satu paket yang melekat menyatu dengan setiap orang yang lahir dari Allah. Nah, pada minggu ini saudaraku kita menunjukkan poin ketiga, yaitu memahami firman Tuhan tentang dosa dan kemerdekaan dari dosa menurut konteks keseluruhan perjanjian baru dan konteks di kitab 1 Yohanes 3 dan keseluruhan kitab 1 Yohanes itu saudara-saudaraku. Nah, hari ini saya akan membahas tentang analisa logika keseluruhan perjanjian baru tentang dosa ini, saudaraku dikasih Tuhan. Baik, saya mulai dengan satu pernyataan penting bahwa menurut logika perjanjian baru, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu kita semua pasti mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat manusia yang menyelamatkan orang yang percaya kepada dari dosa. Saya ulangi sekali lagi saudaraku, bahwa menurut logika perjanjian baru, kita sebagai orang yang setelah bertuhankan Kristus Yesus, kita semua mengetahui dengan pasti
Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dari belenggu dosa. Itulah penyelesaian pertama yang Kristus lakukan ketika ia datang ke dunia ini. Sebagaimana yang dikabarkan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Email akan membacakan buat kita. Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Garis bawahi bahwa Kristus itu dinubuatkan dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau dari awal ini saudara kita pahami bahwa memang misi utama Kristus dalam menyelesaikan persoalan manusia adalah persoalan utama yang diselesaikan adalah dosa. Jadi ketika ada kabar baik mengatakan kita yang lahir dari Allah tidak berdosa, itu adalah hal yang sangat konsisten, hal yang sangat segaris, sejajar dengan misi utama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan malaikat sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada Yusuf. Dan dicatat kepada kita. Untuk seluruh gerejanya. Untuk seluruh dunia, saudara kasih Tuhan. Kemudian hal yang senada juga dikumandangkan. Oleh keturunan imam besar. Pada zaman Tuhan Yesus. Yaitu Yohanes Pembaptis. Ketika ia melihat Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, sebagai seorang imam besar dia memahami bahwa tugas utama dari seorang imam besar adalah bagaimana membawa umat itu diperdamaikan dengan Allah dalam korban yang sempurna. Dia melihat kepada anak domba yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di Yohanes 1 ayat 29, saudara dikasih. Itulah yang Kristus perbuat. Itulah sebabnya dalam kaitan dengan dosa, saudara-saudara kasih Tuhan, dia mengatakan, Kristus mengatakan kepada kita, apabila anak itu, maksudnya dirinya sendiri, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dicatat dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika dia mengatakan benar-benar merdeka, konteksnya adalah tentang dosa. Tentang dosa. Tentang dosa. Kalau dia mengatakan kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, kalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar dalam muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu mereka berkata, kami tidak pernah menjadi hamba dosa. Jadi Kristus berpijak di situ mengatakan yang dimerdekakan itu adalah dari dosa mereka, saudara-saudaraku. Jadi ini sangat konsisten, sangat segaris dengan apa yang Kristus lakukan dengan karyanya. Dia datang menyelesaikan dosa. Dia memerdekakan umatnya dari dosa. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagaimana Kristus memerdekakan kita? Dia sungguh-sungguh memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan akan. Kalau dulu dia mengatakan apabila anak itu, karena dia belum dikorbankan, belum menjadi korban penebusan waktu itu. Tapi kita baca setelah peristiwa itu, saudaraku, setelah peristiwa kematian dan kebangkitannya, maka Kristus sudah penuhi itu. Bagaimana kita tahu Kristus telah memerdekakan kita? Dari kitab suci kita baca. Ketika kita beri persyaratan bahwa Yesus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Telah menjadi Juru Selamat kita secara pribadi, saudara-saudara kasih Tuhan. Dengan berpijak pada kebenaran inilah Rasul Paulus menegaskan ulang akan karya gurunya. Tuhannya, Tuhan kita, Tuhan yang sama. Dia mengatakan kepada kita dalam Galatia 5 ayat 1. Mari email bacakan buat kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Rasul
Paulus yang seiring dengan gurunya menyampaikan kebenaran yang sama, di mana dia dapat pewahyuan itu. Dia mengatakan kepada kita dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah, bukan akan, telah. Kapan? Ketika mati menjadi korban penebusan, dia bangkit untuk membenarkan kita, saudaraku. Dia memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk di sini adalah hukum Taurat. Hukum Taurat menyebabkan orang baru berdosa karena kuasa dosa adalah hukum Taurat. Hukum Taurat membangkitkan keinginan daging karena hukum Taurat didahului atau didahulukan daripada Injil untuk mempersiapkan orang untuk menerima Injil. Tapi setelah orang menerima Injil, jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Jangan mau lagi disalahpahami dengan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi Rasul Paulus sangat sinkron dengan apa yang Tuhan sudah mulai. Dia teguhkan bahwa Yesus datang untuk memerdekakan kita dari dosa. Sungguh saudaraku dikasih Tuhan. Tentang kemerdekaan, tentang kebenaran kemerdekaan dari dosa ini dengan sangat jelas dan tegas Tuhan. Sekali lagi saya katakan Tuhan, bukan para rasul. Para rasul tidak menyampaikan pendapatnya sendiri saudaraku. Tapi itu menjadi kelemahan bagi sebagian orang Kristen. Ketika dia baca kitab suci, dia baca hanya surat rasul, maka sudah mengurangi otoritas Allah, membuat Roh Kudus tidak bisa efektif bekerja. Tapi ketika kita baca Injil, baca firman Allah, setiap surat yang kita baca itu memang melalui rasul, tapi esensi intinya bukan dari rasul, itu dari Tuhan kita. Itu sebabnya saya katakan tentang kebenaran kemerdekaan dari dosa, tentang dosa ini dengan sangat jelas dan tegas Tuhan telah menyampaikan kepada gerejanya melalui Rasul Paulus yang dalam kitab Roma dengan sebuah keputusan final, sebuah keputusan akhir, bahwa Tuhan mengatakan kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Nah, mari Mel bacakan buat kita ayat ini. Roma pasal 6 ayat 14. Roma pasal 6 ayat 14. Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Wow, dia mengatakan sebuah kalimat yang sudah selesai, sudah final, bahwa kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kita tidak berada di hukum Taurat. Kita tidak hidup benar berdasarkan perbuatan kita, tapi kita terima pembenaran Allah berdasarkan iman. Berdasarkan iman inilah kita menerima hasil karya Kristus yang memerdekakan kita dari dosa. Bahwa kita merdeka dari dosa, saudaraku dikasih Tuhan. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah, di bawah kasih karunia. Para kekasih Kristus, berdirilah teguh atas kebenaran ini. Jadi ketika dikatakan kita lahir dari Allah tidak dapat berdosa, itu sangat tepat. Sangat tepat saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Sangat tepat. Alkitab tidak kontradiktif satu sama lain. Betul, dia sangat tepat sepenuhnya pada kekasih Kristus. Dan lagi di ayat 17 dan 18. Dilanjutkan lagi email. Roma 6, 17 dan 18. Baca penegasannya lebih jelas lagi saudaraku. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Itu adalah berita yang sangat sudah final buat kita saudaraku dikasih Tuhan. Dia mengatakan kepada penerima saudara Roma, dulu kamu hamba dosa, kamu jadi budak, bebas dari kebenaran. Kamu tidak berbuat dosa. You selalu dan terus berbuat dosa, menjadi gaya, menjadi karakter. Tapi ketika you mendengar Injil, you menaati pengajaran diteruskan kepadamu,
mengikuti pengajaran yang diturunkan kepadamu dengan segenap hati, maka sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudaraku, coba kita berpikir sejenak. Dosa, kebenaran, iblis, Tuhan. Kuatan mana dua pihak ini? Tentu Tuhan bukan. Tapi mengapa umat Tuhan lebih percaya lebih kuat dosa? Tidak masuk akal bukan? Itu tidak benar, saudaraku. Dosa dengan kebenaran tentu lebih kuat kebenaran. Kalau dosa saja kalau dicengkram orang-orang gak bisa lepas. Bagaimana kalau dicengkram oleh kebenaran? Bagaimana mungkin dosa bisa masuk ke dalamnya? Dosa berkaitan langsung dengan setan. Kebenaran tidak bisa dipisahkan dari Tuhan dan adalah Tuhan itu sendiri. Dulu orang itu hamba dosa, dia tidak bisa hidup benar, dia pasti berbuat dosa. Tapi sekarang yang lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari setan, Tuhan, kebenaran firman-Nya memerdekakan orang, dia menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan. Jauh lebih kuat untuk tidak lagi berdaerah dikuasai oleh dosa. Oleh sebab itu ketika dikatakan kita lahir dari Allah tidak dapat berdosa, itu adalah konsisten dengan kebenaran prinsip dari kitab suci yang kita miliki. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan, jangan lebih percaya kepada setan daripada Tuhan. Jangan lebih percaya dari pernyataan dunia daripada pernyataan firman Allah. Oh Bapak ibu saudaraku, kalau setan bisa menyuntikkan dosa lalu membuat semua orang dikuasai dosa, semua orang takluk kepada kematian. Padahal dosa itu bukan bawaan asli dari manusia, bukan bawaan asli dari manusia. Tapi ketika manusia melanggar perintah Allah, dia menjadi tercemar dalam batinnya, menjadi benih dosa atau dosa warisannya tidak terhindar turun-temurun. Oh, betapa hebatnya dosa itu kelihatannya. Tapi Allah jauh lebih hebat. Dia mengatasi, menyelesaikan dosa itu di dalam Kristus. Lalu dia bentuk ciptaan baru, dia melahirkan dari dirinya di benih kuadrat ilahi, karakter kesucian Allah, kebenaran yang jauh lebih kuat dari dosa disuntikkan kepada manusia. Kuadrat ilahi dilahirkan dalam diri kita. Itu sebabnya yang lahir dari Allah memiliki kuadrat ilahi sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 4. Kita memiliki kuadrat ilahi buat kita luput dari hawa nafsu duniawi. Mari email bacakan buat kita di 2 Petrus 1 ayat yang ke-3 dan 4. Maksudnya di ayat ke-4 kita akan tekankan. 2 Petrus 1, 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi. Luput dari hawa nafsu duniawi. Oh, kebenaran luar biasa. Terus. Yang membinasakan dunia. Bapak ibu saudaraku, kita diberi kodrat ilahi. Kita bukan saja menjadi hamba kebenaran, tapi kita lahir dari kebenaran. Kita lahir dari firman dan roh Allah, dari Allah itu sendiri, saudara-saudaraku. Jangan lebih percaya kepada kuasa dosa daripada kuasa kebenaran, para kekasih Kristus. Kebenaran yang sama juga dikumandangkan oleh Rasul Petrus yang Tuhan singkapkan kepadanya, yang mengatakan kepada kita di 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Mari email baca buat kita. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Bagaimana kita menderita penderitaan badani ketika kita menyatukan iman dalam baptisan, dalam kematian Kristus adalah kematian kita.
Saudaraku, kenakan ini. Kita sudah dimati, dikuburkan bersama Kristus. Sungguh manusia lama kita turut disalibkan. Kemudian kita dibangkitkan, diberikan hidup yang baru dari Kristus, saudaraku, dikasih Tuhan. Jadi pada kekasih Kristus sudah sangat jelas dan sangat tegas. Logika perjanjian baru beritahu kepada kita bahwa apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ayat 6 dan 5 ayat 18, saudaraku, menyatakan bahwa semua orang yang lahir dari Allah tidak ada berbuat dosa adalah sangat benar sesuai dengan isi logika penjelasan dari seluruh kitab perjanjian baru para kekasih Kristus. Dari konteks kita perjanjian baru kita mendapatnya dengan tegas dan mutlak bahwa dosa telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak saja menyelesaikan, tapi pindahkan kita jadi hambanya, menjadi miliknya. Dulu dimiliki dosa dan setan, sekarang dimiliki Tuhan yang suci, yang kudus adanya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Dia telah menyelesaikan dosa bagi kita, menjadikan kita miliknya. Sesuai dengan karakter dia lahirkan kita. Sehingga kita yang telah bertuhankan Tuhan Yesus Kristus dinyatakan merdeka dari dosa. Dan sekarang kita adalah hamba kebenaran. Yang dapat kita berbuat adalah oleh kebenaran, dalam kebenaran, dan untuk kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, pribadi Allah. Sudah menjadi identitas karakter kita, saudaraku. Tapi ketika anak Tuhan tidak bersedia mengakui kebenaran ini, dia hanya percaya kepada Tuhan hanya sesaat, tidak continue oleh hidup oleh firman Allah, maka dia tidak bisa mengalami realita kebenaran yang hebat ini. Para kekasih Kristus, sekali lagi, menjadi hamba kebenaran pasti bebas dari dosa. Sebab dikuasai oleh kebenaran lebih kuat daripada dikuasai oleh dosa. Ketika seseorang dikuasai oleh dosa, tadi saya katakan dia bebas dari kebenaran. Tetapi kalau orang dikuasai oleh kebenaran, jauh lebih kuat daripada dosa itu sendiri. Itu sebabnya saudaraku, menutup poin ini saya ingin ajak kita membacakan satu ayat lagi berkenaan dengan dosa. Di Roma pasal 5 ayat 17. Mari email bacakan buat kita. Di Roma pasal 5 ayat 17. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, lebih benar lagi, lebih kuat lagi, lebih hebat lagi. Terus yang menerima kelimpahan kasih karunia, menerima kelimpahan kasih karunia kita, saudaraku. Terus dan anugerah kebenaran, anugerah berada pemberian kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, untuk mengatasi dosa adalah memiliki kebenaran. Untuk mengatasi dosa bukan dengan tidak berbuat dosa, tapi memiliki kebenaran. Karena lawan kata dari dosa adalah kebenaran, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Oh, kebenaran yang Allah anugerahkan kepada kita, buat kita hidup dan berkuasa. Yang utama di konteks Roma pasal 5 itu, saudaraku, adalah konteks dosa, saudaraku. Yakinkan dirimu akan kebenaran ini. Isi penuh dengan di pikiranmu akan kebenaran ini. Supaya seluruh karakter hidupmu, tingkah lakumu tidak akan keluar dari apa yang ada di hatimu dan di pikiranmu, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi ketika orang-orang tidak mengakui kebenaran yang tadi saya paparkan, saudaraku, hari ini dan juga minggu yang lalu, saudaraku dikasih Tuhan, maka dia akan hidup sudah apa yang ada di pikirannya. Ketidakpercayaan, pengakuan kepada dosa yang lebih kuat daripada kebenaran Tuhan, maka hidupnya adalah tidak jauh berbeda dengan orang dunia. Jangan terjadi dengan kita yang sungguh-sungguh bertuhankan Kristus, saudaraku. Jangan menghambat manusia ilahimu menguasai kamu. Jangan. Jangan biarkan pikiran-pikiran dari dunia ini mengendalikanmu, saudaraku. Biarkan firman itu mengendalikan, sebab firman itu membawa kita pada realita yang sudah difirmankan. Makanlah firman itu. Sebab apa yang Tuhan firmankan adalah ya dan amin. Ya dan amin.
Ya dan amin. Dan sebagai bagian akhir dari konteks ini saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan salah satu definisi dari dosa adalah tidak beriman, tidak percaya. Kita buka di Roma 14 ayat 23. Di poin ini saudaraku saya ingin menyinggung tentang definisi dosa sedikit. Yang nanti akan kita singgung di poin yang ketiga tentang konteks dekat itu. Di berikutnya saudaraku. Di Roma 14:23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, jadi dosa satu-satunya perjanjian baru yang sangat ditekankan adalah dosa ketidakpercayaan kepada Injil Kristus. Untuk segala dosa yang lain sudah Tuhan selesaikan. Dosa yang mau mengangkat, membuat dosa berikutnya terbangkitkan kembali dalam tanda kutip adalah dosa ketidakpercayaan kepada Injil Kristus. Jadi ketika segala sesuatu dilakukan tidak berdasarkan iman, itulah dosa. Jadi kalau kita tidak percaya kepada kebenaran pernyataan kitab suci yang tegas tentang kemerdekaan kita dari dosa, saudaraku, engkau sudah tidak hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Orang hidup oleh iman adalah orang yang berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah tidak mungkin hidup dalam dosa atau berbuat dosa. Iman adalah berkenan kepada Allah. Iman itu adalah firman Allah, isi hati Tuhan. Dan ketika kita hidup oleh iman, hidup oleh firman Allah, kita adalah hidup dalam kebenaran Allah. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pahami ini. Paham ini. Dan yang paling akhir dari konteks ini saudaraku, saja kita lihat lagi satu ayat lagi. Di Ibrani pasal 10 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 10 ayat 1 dan 2. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 dan 2. Mari email bacakan buat kita. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Dua. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudaraku lihat kerangka berpikir penulis Ibrani mengatakan, hal yang sesungguhnya yang akan datang tidak diperoleh dalam hukum-hukum Taurat, itu disebut keselamatan, tapi sesungguhnya hal yang sesungguhnya adalah kebenaran, hidupnya oleh kebenaran. Dia mengatakan kepada kita kalau korban binatang bisa menghapuskan dosa satu kali, maka orang persembahkan tidak usah persembahkan lagi dan tidak sadar lagi, tidak punya lagi kesalahan yang harus dikorbankan karena satu kali korban selesai. Tetapi berhubung yang lama tidak dapat, maka mereka semua mengulang-ulang persembahan itu. Tetapi kita yang hanya oleh satu kali korban saja, itu korban Kristus, sehingga kita tidak lagi sadar akan dosa. Nah, kata tidak sadar lagi akan dosa, saudaraku dikasih Tuhan, lebih tepatnya tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki hati nurani dosa. Hati dibersihkan, yang adalah hati nurani kebenaran. Orang yang sadar dosa pasti berbuat dosa. Orang yang sadar kebenaran, dia akan hidup oleh kebenaran. Dia berbuat kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, pastikan diri mau memahami konteks ini, saudaraku. Tidak ada pertentangan dan sangat teguh adanya bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berdosa sesuai dengan konteks keseluruhan kitab Perjanjian Baru. Dan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya di poin yang ketiga yang terakhir di konteks dekat itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Teguhkan hatimu, pastikan dirimu lahir dari Allah, pastikan yakinkan dirimu bahwa engkau telah terima kemerdekaan dari dosa dari Kristus Yesus. Maka kamu adalah hamba kebenaran yang bebas dari dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau meneguhkan kebenaran-Mu kepada kami minggu ini. Bagaimana konsistensinya kebenaran-Mu dalam kitab-kitab yang lain, penulisan tentang kemerdekaan dari dosa oleh karya Kristus. Sungguh
benar adanya. Setiap kami yang lahir daripadamu tidak dapat berbuat dosa. Karena kami memiliki benih ilahi, hidupmu sendiri, kebenaranmu jadi master dan Tuhan kami. Terima kasih Roh Kudus, teguhkan di hati umatmu. Agar mereka sungguh memberi diri dikuasai oleh kebenaranmu di hati dan pikiran. Maka tinggal pun mereka tidak lain tidak buat adalah perbuatan kebenaran yang menyenangkan memuliakan namamu. Dan olehnya Tuhan sekarang ulurkan tanganmu, teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Para kekasih Kristus arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat yang limpah dari Bapa di surga, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa dan persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh kita. Sungguh kita hidup dalam kemerdekaan dari dosa. Jadi hamba Allah, hamba kebenaran, berbuat tidak lain tidak bukan adalah dari kebenaran, oleh kebenaran, untuk kebenaran. Sungguh rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati. Dimanapun kau melangkah, engkau adalah pewarta kebenaran. Saya nyatakan berkat disah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Pada kekasih Kristus, pastikan dirimu dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh Injil Kristus. Hatimu dan pikiranmu bukan oleh pendapat siapapun. Maka kamu akan mengalami tepat yang Tuhan firmankan. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.